pada siang hari ini kondisi di Pelabuhan Bakahuni Lampung kendaraan cukup mengalir dan sudah memasuki kantong-kantong parkir. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan Tribun Lampung Podcast. Seperti biasa ya Tribuners, kalau podcast di Tribun Lampung ini selalu menghadirkan narasumber yang hebat yang akan memberikan informasi dan juga wawasannya seputar salah satu topik yang akan dibahas. Nah, kali ini karena kita sedang berada dalam suasana mudik dan juga arus balik Lebaran 2023, tentunya yang akan menjadi obrolan kita hari ini adalah seputar arus balik Lebaran 2023. Dan sudah hadir bersama dengan Mutiara melalui virtual Zoom ya Tribuners, narasumber hebat kita, yaitu General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Bapak Rudi Sunarko. Halo, selamat siang Pak Rudi. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya Pak Rudi? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Rudi, ini kan kita lagi dalam suasana masih Lebaran ya Pak. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin Pak, mohon maaf lahir dan batin. Baik, sama-sama saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, Pak Rudi, tema kali ini kan kita akan membahas seputar arus balik Lebaran 2023 nih Pak. Langsung saja nih Pak, yang ingin Mutiara tanyakan adalah bagaimana Pak situasi arus balik Lebaran 2023 khususnya di Pelabuhan Bakauheni Lampung? Baik, dapat kami sampaikan bahwa arus balik dari Bakauheni yaitu pada hari ini tanggal 27 April 2023 dapat kami sampaikan pada siang hari ini kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung kendaraan cukup mengalir dan sudah memasuki kantong-kantong parkir. Jadi bisa dapat kami lihat di sini, kebetulan saya bisa melihat CCTV langsung mulai dari dermaga 1, 2 sampai dermaga 7. Dapat kami sampaikan bahwa untuk kondisi di Sipot, yaitu keluar dari tol Lampung, kondisi masih cukup lenggang, namun beberapa kantong parkir di dalam pelabuhan sudah mulai terisi. Jadi secara gambaran umum kondisi saat ini baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 dapat masuk pelabuhan tanpa antrian. Demikian. Nah, pada tahun Lebaran kali ini nih, tahun 2023 ini, untuk di Pelabuhan Bakauheni sendiri terjadi peningkatan jumlah pemudik nggak Pak? Atau penumpang kapal terutama di tahun ini Pak? Memang diprediksi dari kami untuk tahun 2023 ini terjadi peningkatan kurang lebih 3%. Namun pada saat ini memang kalau kita lihat data dari arus mudik dari Merak, memang kita masih mengalir, jadi belum mencapai titik puncak. Dalam arti memang kemarin terjadi sudah sedikit peningkatan pada hari kemarin, yaitu tanggal 26 dan juga tanggal 25 terjadi peningkatan kurang lebih untuk roda total kendaraan yang menyeberang dari Lampung ke Merak, yaitu pada tanggal 25 terjadi peningkatan yaitu jumlah 28.252 kendaraan campuran, dan pada tanggal 26 masih lumayan tinggi yaitu 26.089 kendaraan. Sedangkan kalau kita lihat dari data bahwa titik puncak arus mudik yang dari Merak ke Lampung yaitu terjadi pada tanggal 18 dan tanggal 19 ya. Dapat kami sampaikan bahwa di sini terjadi peningkatan waktu itu yaitu 39.000. Jadi kalau kita lihat data memang sudah ada peningkatan,
namun puncaknya memang terjadi 2 puncak, yaitu kemarin tanggal 25 dan diperkirakan nanti tanggal 30 akan terjadi puncak kembali. Cuma alhamdulillah memang di sini mengalir terus, jadi tidak terjadi penumpukan di pelabuhan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat angka, mudah-mudahan ini bisa terbagi, jadi tidak terjadi penumpukan atau kemacetan di dalam pelabuhan maupun di tol. Demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau untuk arus balik sendiri, Pak, itu diperkirakan kapan, Pak, puncak dari arus baliknya? Baik, tadi dapat kami sampaikan, sesuai prediksi kami, tahun ini kan kemarin terjadi sesuai pemerintah, keputusan terjadi libur bersama kan tanggal 19 sampai tanggal 25 April. Maka diprediksi kemarin bahwa akan terjadi arus mudik puncaknya, yaitu yang pertama pada tanggal 25 April dan nanti akan terjadi lagi pada tanggal 30 April. Jadi di sini ada terjadi 2 puncak. Dan ini mudah-mudahan dengan rentang waktu yang beberapa hari lagi ini bisa terbagi sehingga semuanya bisa dapat kita terlayani dengan baik. Dan kami menghimbau juga kepada pengguna jasa agar bisa memaintain mempersiapkan diri sebelum arus balik atau dalam arti pulang ke kampung halaman. Yang pertama yaitu masalah kesehatannya agar dijaga dengan baik karena cukup jauh perjalanan. Yang kedua tentu mempersiapkan tiketnya. Hal ini kita maklumi bersama bahwa kalau jauh-jauh hari sudah membeli tiket, maka semuanya akan terjadi lancar di pelabuhan. Karena prinsipnya kita sudah membuat kuota per jam per kapal. Nah, ini dengan adanya kuota ini, maka seharusnya pengguna jasa itu bisa melakukan perjalanan dengan nyaman, tidak terjadi menunggu di dalam perjalanan atau di dalam pelabuhan. Karena prinsipnya itu kan ferry itu kan first in first out, jadi tiba pelabuhan tinggal nunggu beberapa waktu bisa masuk kapal. Oke. Demikian, yang terpenting adalah sudah memesan tiketnya jauh-jauh hari. Jadi memang yang menjadi perhatian dan perlu menjadi perhatian bagi para pemudik ini khususnya adalah pertama perhatian keselamatan, kedua kalau misalkan ingin menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni jangan lupa untuk memesan tiket terlebih dahulu dari jauh-jauh hari ya Pak. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Rudi, ternyata memang tiket ini sekarang ada kuotanya untuk tiap hari itu ada tiap jam keberangkatan ada kuota masing-masing ya Pak? Betul, jadi kita sudah buat kuotanya dan dimohon ini tiket kan sudah online, jadi sambil tiduran, sambil jalan-jalan kita bisa beli tiket online itu. Jadi jangan sampai nanti kuotanya nggak ada gitu. Sebenarnya kalau nggak ada ya nggak juga, paling geser harinya gitu kan, disesuaikan dengan kapasitas yang ada. Demikian. Oke, nah Pak, untuk tiket sendiri kan memang sekarang itu hanya bisa dibeli melalui aplikasi ataupun website dari Verizi sendiri nih Pak. Nah, kalau untuk pemesanannya itu Pak, sebenarnya tiket bisa dipesan jauh-jauh hari seperti Hamin seminggu ke Hamin sebulan atau Hamin 1 sebelum keberangkatan Pak? Sebenarnya untuk tiket bisa dipesan 60 hari sebelum keberangkatan. Dan paling ini ya Hamin 1 ya. Itu harus sudah punya tiket. Tapi 60 hari kita juga udah pesan tiket, udah bisa pesan. Sehingga pengguna jasa itu bisa merencanakan dengan baik. Jam berapa nanti akan berangkat dan jam berapa akan tiba di pelabuhan. Tujuannya apa? Agar sesuai dengan jamnya, dalam arti kita harus bisa memaintain misalnya perjalanan jauh. Misalnya kalau dari sini dari Palembang misalnya, ya kita bisa estimasi Palembang Bakauheni berapa jam. Paling tidak nanti dari sana bisa kita estimasikan kapan kita harus berangkat mendekati Pelabuhan Bakauheni. Sehingga tiket itu tetap update, tidak expire
dan masuk pelabuhannya sesuai dengan jamnya. Itu yang paling penting. Oke. Sehingga pengguna jasa bisa nyaman, tidak terjadi waktu antri dan bisa menikmati pre-journey sebelum naik ke kapal dengan baik dan nyaman. Demikian. Oke, Pak, tadi kan sudah dijelaskan memang kalau beli tiket kalau bisa jangan terlalu dekat-dekat dengan waktu untuk menyeberang atau menaiki kapal. Nah, semisal nih Pak, ada kejadian di mana sudah memesan tiket untuk pukul 4 sore, namun ternyata di jalan ini terjadi kendala seperti macet dan lain-lainnya nih. Untuk tiketnya sendiri, apakah ketika sudah melewati batas waktunya akan hangus begitu saja dan para penumpang ini diharuskan membeli ulang tiketnya atau ada kebijakan lain Pak dari pihak ASDP? Baik, kalau terjadi force major, masih ada kebijakan, nanti kita buatkan berita acara ya. Jadi kita tidak saklek untuk melakukan itu. Yang penting kejadian apa yang terjadi dalam arti kalau betul-betul ya ini masih ada toleransi. Oke, nah Pak tadi kan sebelum kita podcast bareng Pak Rudi, sebelumnya juga kita sempat nih podcast sama Kepala BPTD Wilayah 6 Bengkulu Lampung dan juga Bapak Kabid Humas Polda Lampung Pak Pandra. Nah ini kan dikatakan ternyata memang tahun ini baik arus mudik ataupun arus balik itu lebih kondusif di pelabuhan, tidak seperti tahun lalu yang terjadi kepadatan yang luar biasa. Nah katanya salah satunya ini dikarenakan memang para pemudik ini sudah memiliki tiket. Jadi tidak ada antrian untuk pemudik membeli tiket. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa dengan membeli tiket menggunakan aplikasi dan juga melalui website online ini efektif untuk mengurangi kepadatan dari para pemudik di Pelabuhan Bakauheni, Pak Rudi? Betul sekali Mbak. Jadi memang jauh-jauh hari kita sebenarnya sudah membuat perencanaan bagaimana agar mudik ini menjadi sesuatu yang nyaman, aman tentunya, dan berkesan. Nah ini sesuai dengan anjuran pemerintah, maka ASDP juga menyiapkan itu semua, membuat rencana operasi, bagaimana agar para saudara-saudara kita yang akan bertemu dengan keluarga di kampung halaman bisa menikmati dalam perjalanannya. Dan salah satunya memang masalah tiket ini, yaitu tiket online. Dan tadi kami sampaikan bahwa tiap hari kita sudah membagi kuotanya sesuai dengan kapasitas yang ada, yaitu kapasitas kapal dan juga pelabuhan, agar pengguna jasa itu bisa menikmati naik kapal dengan baik. Dan selain itu, kondisi saat ini, yaitu bahwa sesuai dengan instruksi juga dari kementerian dan stakeholder lainnya, yaitu SKB surat keputusan bersama bahwa untuk H+1 sampai H+8 bahwa untuk kendaraan penumpang yaitu dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak. Begitu juga untuk kendaraan roda 2. Dan alhamdulillah memang saat ini untuk kendaraan sumbu 3 atau golongan 6 ke atas tidak lewat Merak, lewat Bakau, mohon maaf, yaitu ada pelabuhan alternatif yang sudah dedikatif untuk menunjang kelancaran angkutan lebaran ini. Jadi untuk kendaraan golongan 6 ke atas akan menyeberang lewat pelabuhan Panjang dan juga pelabuhan Panjang ke Ciwandan dan juga pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Indah Kiat di Merak. Hal ini sangat mempengaruhi arus lalu lintas yang menuju pelabuhan dan juga masuk ke pelabuhan. Baik. Karena secara pengaturan kalau hanya kendaraan kecil ini sangat representatif, tidak terjadi memakan tempat. Nah, sehingga tidak terjadi
antrian atau terjadi penumpukan baik di jalan maupun di pelabuhan. Nah ini dengan kebijakan ini saya kira sangat baik dan mudah-mudahan tahun berikutnya hal ini bisa diteruskan sehingga pengguna jasa itu dapat nyaman. Dan informasi terakhir untuk pengguna jasa truk itu bisa masuk nanti pada tanggal 29. Dan mudah-mudahan pada tanggal 29 ini kondisi para pemudik yang akan pulang ke Jawa sudah stabil sehingga tidak terjadi perlambatan atau tidak terjadi antrian baik di jalan tol, jalan arteri maupun di pelabuhan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak, berbicara masalah tiket nih ya, sebenarnya kan tiket ini tidak jauh-jauh dari dulu banget nih Pak, sudah ada yang namanya calo tiket. Nah, dan sebenarnya dari pihak ASDP sendiri bagaimana sih Pak cara menanggapi adanya calo-calo tiket yang memang nambah banyak gitu setiap tahunnya gitu di sekitaran pelabuhan? Baik, untuk calo tiket, memang ini kalau kita bicara calo, memang ini kan ada gula, ada semut ya. Ini bukan hanya di pelabuhan ASDP, namun kalau kita lihat sebenarnya di bandara, di stasiun, dan juga pelabuhan-pelabuhan lain, saya kira ada untuk calo itu. Nah, yang terpenting adalah kedisiplinan atau kepedulian pengguna jasa itu sendiri. Jadi ke ASDP memang sudah ya sosialisasikan para pengguna jasa agar membeli tiket secara mandiri atau resmi di agen-agen kita yang menjual tiket online. Nah ini namun masih banyak pengguna jasa yang mungkin belum tahu atau belum tersosialisasi sehingga masih ada pengen cepat dan kebetulan ada yang menawarkan jasa itu, yaitu calo. Jadi ini sebenarnya kedua belah pihak sepakat, yang satu pengen cepat, yang satu pengen ada tambahan. Nah ini yang terjadi di uh, lapangan demikian. Namun secara prinsip ASDP juga tidak melegalkan calo itu karena itu menyangkut reputasi perusahaan. Karena itu kita juga menyiapkan atau kita menerapkan adanya sterilisasi dan zonasi pelabuhan. Tujuannya apa? Agar orang yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk sembarangan masuk pelabuhan. Karena Baik. itu kami juga meng-hire tenaga-tenaga security dan juga TNI dan Polri untuk membuat pelabuhan kita nyaman dan aman. Demikian. Oke, baik. Pak Rudi, sejauh ini Pak, dari masa arus mudik hingga arus balik yang memang saat ini masih berlangsung dan akan berlangsung hingga tanggal 1 atau 2 Mei mendatang, apa Pak permasalahan yang paling menonjol yang mungkin dirasakan oleh ASDP pada arus mudik dan juga arus balik tahun 2023 ini? Alhamdulillah berkat doa kita bersama dan dengan perencanaan yang cukup baik dan juga kerjasama, kolaborasi semua stakeholder yang ada, sampai saat ini belum ada kendala berarti, baik itu di pelabuhan, trafik pelabuhan, di laut, di kapal, semuanya masih berjalan sesuai rencana dan juga alhamdulillah cuaca juga cukup mendukung. Mudah-mudahan sampai akhir posko ini semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Mungkin sedikit temperatur atau cuaca pada saat ini memang cukup terik di lapangan parkir. Namun demikian untuk kenyamanan pengguna jasa roda 2 kita siapkan tenda-tenda sebelum masuk ke kapal. Jadi pengguna jasa tetap dapat nyaman di bawah tenda dan juga kita siapkan kipas-kipas angin sehingga tidak terlalu menyengat panasnya untuk menunggu kapal yang akan berlayar.
Baik, Pak Rudi, sejauh ini untuk arus balik, berapa banyak total kapal yang disiapkan Pak oleh PT ASDP cabang Bakauheni Lampung ini Pak? Baik, untuk total kapal yang siap operasi, yaitu untuk lintas Merak Bakauheni, sudah kami siapkan 65 kapal siap operasi yang terdiri dari 6 kapal ekspres dan selebihnya kapal reguler. Dan juga kita siapkan 7 dermaga, baik di Merak maupun di Bakauheni. Dan tentunya ini kita siapkan semua dan nanti kita sesuaikan dengan kepadatannya, yaitu kita menyiapkan 3 skenario operasi, yaitu normal, padat, dan sangat padat. Dan ini kita siapkan kapalnya, yaitu kapal penambahan kapal dan juga kapasitas kapal itu sendiri. Dan saya berharap mudah-mudahan kapal sehat dan cuaca bagus sehingga pengguna jasa dapat naik kapal dengan aman dan nyaman. Baik, Pak Rudi. Pak Rudi, ini kan sebenarnya berdasarkan beberapa informasi yang memang sudah Mutiara baca, ternyata memang arus balik ini ternyata katanya ada 2 gelombang nih Pak. Di mana gelombang pertama itu yang sudah berlangsung kemarin, yaitu tanggal 24 dan juga 25 April 2023. Dan gelombang kedua ini kan akan datang pada tanggal 29 hingga tanggal 1 Mei mendatang 2023. Nah, untuk menghadapi gelombang kedua dari arus mudik di Pelabuhan Bakauheni, apa Pak yang dilakukan atau upaya apa yang dilakukan oleh pihak ASDP Ferry cabang Bakauheni Lampung Selatan ini untuk membuat para penumpang ini merasa nyaman dan juga aman ketika menaiki kapal hingga sampai tujuannya itu di Pulau Jawa? Baik, ASDP sudah berkomitmen bahwa selain safety, security, dan service, kita untuk mendukung itu semua tentunya kita sudah menyiapkan rencana operasi terkait dengan sarana dan prasarananya, fasilitas baik di pelabuhan maupun di kapal. Nah, untuk menghadapi lonjakan penumpang atau peak season, yang pertama sudah kita lewati dan alhamdulillah dapat kami sampaikan pada saat ini bahwa kemarin terjadi lonjakan yang tadi kami sampaikan sampai 28.000 kendaraan campuran sudah menyeberang ke Pulau Jawa, dan alhamdulillah dengan baik dan selamat. Dan kita masih punya PR lagi, mudah-mudahan di peak season kedua kami juga bisa menyeberangkan dengan baik. Tentunya kita siapkan fasilitas tadi, mulai dari parkir yang memadai, toilet, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, semuanya kita tambahkan. Jadi untuk menyiapkan itu kita tambahkan manpower-nya, yaitu saat ini kita meng-hire kurang lebih 1.300 terkait dengan tenaga security, TKO, kebersihan, helper, dan lain sebagainya. Nah, itu semua kita siapkan semata-mata agar pengguna jasa dapat pulang balik ke kampung halaman dengan baik dan nyaman, yaitu dapat kita layani, tidak ada komplain, dan mudah-mudahan pengguna jasa dapat menikmati perjalanan pulang kampung dengan senang dan bahagia. Demikian. Pak Rudi, untuk tahun depan, tentunya kan tahun depan ini akan ada mudik lagi, begitu juga akan ada arus balik lagi. Nah, apa yang menjadi evaluasi dari pihak ASDP di mudik lebaran tahun 2023 ini agar di tahun 2024 mendatang mudiknya bisa dikatakan lebih baik lagi, perjalanannya lebih lancar dan lebih aman lagi, Pak? Baik, yang pertama saya kira para pemudik itu harus merencanakan baik arus mudik ke balik itu dengan baik, menyiapkan diri dengan baik, yaitu terkait dengan kesehatan, terkait dengan safety, dan kedua yaitu terkait dengan pemesanan tiket, reservasi tiket online. Jadi jauh-jauh hari sudah memesan sehingga pengguna jasa dapat mengatur waktunya dengan baik, dapat memaintain waktunya dengan baik, sehingga tidak terjadi antrian di pelabuhan maupun di jalan tol atau jalan arteri. Karena pada prinsipnya ASDP sudah memfasilitasi itu semua terkait dengan
kuota baik di pelabuhan maupun di kapal. Kalau demikian maka pengguna jasa dapat menikmati itu dengan baik. Jadi ASDP tidak bisa dengan sendirinya, namun perlu bantuan dari pengguna jasa. Dan yang ketiga juga kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder lainnya, baik itu kepolisian, TNI, BPTD, KSOP, ini saling bahu-membahu kerjasama untuk dapat melayani pengguna jasa dengan baik. Sehingga harapan kita untuk menyeberangkan saudara-saudara kita ke kampung halaman bisa terlaksana dengan baik. Dan pola operasi kapal saya kira sangat penting. Ini perlu komitmen kita bersama. Jadi kita harus sepakat terkait dengan tadi yang kami sampaikan, yaitu menyiapkan sarana prasarananya dengan baik. Dan juga terkait dengan larangan kendaraan logistik yang seperti sekarang saya kira perlu diteruskan. Jadi jangan dicampur pada saat-saat mudik kendaraan logistik tersebut, karena itu akan memakan space tempat baik itu di jalan maupun di pelabuhan, sehingga bisa menghambat traffic yang akan masuk ke pelabuhan. Nah, saya sepakat nanti perlu ada pelabuhan pendukung dedikated untuk khusus mengangkut kendaraan logistik, sehingga untuk pelabuhan Merak Bakauheni memang lebih khusus fokus ke kendaraan penumpang dan kendaraan roda dua, sehingga tidak terjadi penumpukan atau tidak terjadi kelambatan suplai ke pelabuhan maupun ke kapal. Demikian, Mbak. Oke, Pak Rudi, tadi kan sudah jelaskan apa evaluasi atau beberapa hal yang perlu menjadi perhatian tentunya bagi pihak ASDP di tahun 2023 ini dan akan memberikan yang terbaik di 2024 mendatang. Pak, untuk pertanyaan terkait dengan para pemudik, apa himbauan yang diberikan oleh pihak ASDP untuk para pemudik? Tidak hanya perihal masalah harus menjaga kesehatan ataupun membeli tiket, apalagi nih Pak yang sebenarnya harus menjadi perhatian bagi para pemudik khususnya yang akan melakukan perjalanan jalur laut yang akan menggunakan kapal nih Pak? Ya, saya kira tidak jauh dari yang kami sampaikan tadi. Jadi pemudik juga harus bersama-sama mematuhi anjuran pemerintah. Yang pertama itu terkait dengan safety. Safety ini tidak bisa tanggung jawab pemerintah atau SDP, terutama misalnya untuk pemudik yang menggunakan kendaraan, ya saya kira harus mempersiapkan kendaraan dengan baik, dan juga itu harus dicek benar-benar kendaraan agar tidak terjadi sesuatu di perjalanan. Begitu juga kendaraan roda dua, misalnya harus pakai helm, pakai kacamata dan lain sebagainya, harus kita taati bersama. Begitu juga pada saat naik di atas kapal. Hal-hal yang penting, himbauan dari kru kapal, ya harus kita sepakati bersama. Jadi, misalnya pengguna jasa di luar akomodasi di kapal, misalnya duduk-duduk di railing, terus berdiri di dekat railing, banyak di luar tadi di deck. Nah ini kan sangat membahayakan. Padahal senit-senit di kapal, tulisan-tulisan dan juga himbauan dari kru cabin sudah dijalankan. Namun itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi keselamatan itu kan sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Nah ini yang kami mengharap untuk keselamatan memang ya kita peduli semua. Nah, ini yang harus kita kampanyekan, sehingga zero accident yang sering digembar-gemborkan itu ya harus kita menjadi tanggung kita bersama. Itu juga terkait dengan misalnya kebersihan, yaitu kita harus peduli terhadap di lingkungan kita, kanan kiri kita. Jadi kalau kita tidak peduli dengan diri sendiri, saya kira ya untuk safety keselamatan ya
jauh dari angan-angan kita semua. Mungkin itu Mbak jadi himbauan kami dari uh, sebagai penyelenggara transportasi dan Baik. juga perpelabuhan dan kapal, kami mengharapkan kerjasamanya kepada pengguna jasa. Jadi saya kira bukan hal yang baru bagi saudara-saudara kita kalau orang anak milenial kedisiplinan. Jadi kedisiplinan diri kita yaitu tidak peduli lingkungan, akhirnya bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Nah ini yang saya kira kampanye-kampanye pada peak season ini saya kira sangat dibutuhkan juga dari Tribun, mudah-mudahan bisa mengkampanyekan itu. Karena kalau kita bicara safety, saya kira kita tidak pernah tidur dan safety itu terus-menerus, to be continue kan. Nah ini kepedulian dari diri kita sendiri dulu, bagaimana kita bisa menjaga keselamatan, tapi diri kita sendiri juga tidak peduli. Itu saya kira itu sih Mbak. Nah ini yang perlu diingatkan, kita tidak bisa memberi himbauan ke orang lain kalau diri kita juga nggak melakukan itu. Demikian Mbak. Jadi perlu contoh, saya kira perlu contoh, baik itu yang visual dan juga diri kita juga melakukan itu semua. Jadi mengkampanyekan himbauan saya kira itu. Demikian Mbak. Oke, baik Pak Rudi, mungkin itu tadi menjadi pertanyaan terakhir Pak pada podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Rudi atas informasi dan juga wawasannya yang diberikan kepada Tribuners di rumah. Terima kasih banyak Pak Rudi atas waktunya. Terima kasih Mbak. Ya, sampai jumpa di lain waktu Pak Rudi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang tentunya dengan General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, cabang Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, yaitu Bapak Rudi Sunareko. Di mana kita sudah membahas terkait info seputar arus balik Lebaran 2023 dan bagaimana sih cara pemesanan tiket dan rules-rules yang akan diberikan tentunya rules-rules yang tentunya harus menjadi perhatian bagi para pemudik ketika akan menggunakan jasa dari penyeberangan melalui laut ya tentunya ya, melalui Pelabuhan Bakauheni. Tribuners, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang menjadi perbincangan Mutiara dan juga Pak Rudi bisa menambah informasi dan juga wawasan untuk Tribuners di rumah. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Tribun Lampung TV berikutnya.